Anda masih bersama kami dalam Berita Lampung. Bagi Anda yang baru bergabung, inilah Berita Lampung pilihan hari ini. Seorang begal motor yang menyasar anak-anak di Lampung Tengah ditangkap. Coba lo cek penjara, ada berapa nama yang namanya? Seorang komika asal Lampung dilaporkan ke polisi karena diduga melecehkan Nabi Muhammad SAW. Para produsen tahu dan tempe di Tulang Bawang mengeluhkan harga kedelai yang tak turun-turun. Kasus kecelakaan yang melibatkan kereta api di Lampung pada tahun ini masih tinggi. Berdasarkan data PT KAI Divre Tanjung Karang Benar Lampung, terdapat 134 kasus kecelakaan di jalur kereta api yang melibatkan mobil, motor hingga pejalan kaki. 23 tahun 2007 bahwa setiap pengguna ketika melintas di perlintasan kereta. Rincian kendaraan yang kecelakaan adalah 44 unit mobil, 30 motor dan 54 pejalan kaki. Dari jumlah tersebut, 10 orang meninggal dunia, 5 luka berat, dan 47 luka ringan. Ini kami lakukan semata-mata kepedulian kami kepada para pengguna jalan raya yang masih tingkat kedisiplinnya rendah di perlintasan sebidang perkereta apian. Dari data 2001, 2002, 2023 terjadi lonjakan insiden di perlintasan sebidang. Pihak PT KAI dan Jasara Harja mengimbau masyarakat lebih waspada saat melewati perlintasan kereta api sehingga bisa mengurangi jumlah kecelakaan dan korban jiwa. Sosialisasi dan imbauan juga terus dilakukan untuk meminimalisir kecelakaan. Juga menghimbau, jadi ketika ada ini sepertinya ada malam ya, jangan diterobos. Kemudian juga ketika ada tembok jangan dilompat sehingga terhindar dari terlempar kereta. Kehati-hatian sangat diperlukan karena korban kecelakaan yang melanggar aturan di perlintasan kereta api tidak akan mendapat santunan. Salah satu pencegahannya mendahulukan perjalanan kereta api dan tidak menerobos palang pintu kereta api. Arsadi Saputra melaporkan dari Bandar Lampung. Tentang perkereta apian nomor 23 tahun 2007 bahwa setiap Para pegawai KPU Provinsi Lampung Jumat siang menjalani pelatihan memadamkan kebakaran di halaman kantor Dinas Pemadam Kebakaran Bandar Lampung. Ini sebagai upaya kesiapsiagaan pegawai KPU jika terjadi kebakaran gudang yang kini telah berisi logistik pemilu. Pada kegiatan ini, petugas damkar mensimulasikan api besar dalam drum. Para pegawai dilatih sigap memadamkan api dengan alat pemadam api ringan atau APAR serta karung basah. Teknik ini untuk memadamkan api berbahan kertas, kain, dan karet. Jadi sini kita meningkatkan sumber daya manusia di lingkungan kita, KPU, baik provinsi maupun kabupaten kota, agar mereka teredukasi terkait antisipasi bahaya kebakaran dan jika terjadi bencana kebakaran itu apa langkah yang awal yang bisa dilakukan oleh kita. Dari KPU itu sendiri. Pak, mungkin sebelumnya pernah ada nggak sih Pak kasus kebakaran juga di gudang logistik KPU di tahun-tahun sebelumnya sendiri gitu? Kalau seperti yang sudah karena kami ini kayaknya belum ada. Sebelumnya belum pernah Pak ya? Mudah-mudahan itu nggak ada juga. Kita ya harapan kita jangan sampai. Pencegahan yang pasti. Seperti diketahui, saat ini gudang KPU tingkat kabupaten dan provinsi di Lampung telah terisi logistik pemilu seperti bilik suara, kotak suara, hingga kertas suara. Jeffrey Arifin melaporkan dari Bandar Lampung. Puluhan tentara menggerebek kampung bantaran sungai di Metro Barat dan Metro Pusat Jumat pagi. Kedatangan tentara ini bukan karena ada gangguan keamanan, melainkan bergotong royong membersihkan sungai dan drainase di permukiman.
Mereka menyingkirkan sampah dan lumpur yang menyebabkan sungai dan drainase mendangkal. Batu dinding siring yang longsor juga diperbaiki. Bersih-bersih sampah ini untuk mencegah banjir, mengingat musim hujan sudah mulai datang meski belum setiap hari. Warga diimbau tidak membuang sampah irigasi karena bisa menyebabkan bencana banjir. Saya ditemani oleh beberapa perangkat kecamatan, kemudian dari SMTI, kemudian dari beberapa stakeholder organisasi masyarakat, pemudaan, dan seluruh warga sekitar melaksanakan kegiatan tersebut dengan harapan bersama-sama kita peduli dengan lingkungan, bersama-sama kita bisa sehat, nyaman, dan sejahtera. Teman-teman TNI, bapak-bapak TNI, Polri, dan semuanya sangat membantu. Dan ini juga membuat warga kita menyadari tidak boleh membuang sampah secara sembarangan. Artinya tempat kita menjadi lebih bersih, lebih tertib, dan lebih indah. Karena saya itu dan di lingkungan lebih nyaman. Kegiatan ini sekaligus mengisi hari jadi Kodam 2 Sriwijaya ke-78 tahun. Warga dan pramuka juga dilibatkan dalam bersih-bersih irigasi dan drainase ini. Aris Susanto melaporkan dari Metro. Deburan ombak bergulung, bak penari meliuk-liuk dalam konstanta waktu tertentu adalah pemandangan menakjubkan di tempat ini. Selain menyejukkan mata, suara hantaman ombak di pasir pantai seolah melafazkan nada-nada indah yang menghibur telinga. Ya, beginilah suasana di Pantai Paku di Kecamatan Kelumbayan, Kabupaten Tanggamus. Uniknya, di Pantai Paku terdapat muara sungai yang mengalirkan air tawar. Air sungai Desa Paku mengalir deras ke pantai yang bercampur dengan air laut yang asin. Pengunjung dapat merasakan sensasi berenang di sungai dan di laut sekaligus. Kita dari mana nih? Dari Karang, Bang. Dari Bandar Lampung. Bandar Lampung. Terus ke sini tahu dari mana? Dari teman-teman diajakin. Dia niat mau makan durian, Bang, terus diajakin ke pantai. Katanya Teluk Paku bagus, Bang. Emang bagus. Terus masih alami. Si alami ya. Masih alami. Terus muara dan ada batu serbu dan batu naga. Tapi kita nggak bisa lewat sini, Bang. Karena masih dalam. Tunggu surut kita bisa ke sana. Bagus tempatnya, Bang. Sayangnya, keindahan alam di Pantai Paku belum dikelola dengan baik sehingga tidak mendatangkan banyak manfaat untuk warga sekitar. Meski memiliki tempat wisata yang eksotik, namun warga sekitar masih mengandalkan pencaharian sebagai nelayan. Nelayan ya Pak ya? Ada yang nelayan, ada petani Pak, nggak semua nelayan. Pengen nggak ini berubah jadi tempat pariwisata? Ya pengen Pak, sebab sini ada kelompok Darwis itu ada di sini. Harapannya kepada pemerintah gimana? Ya kalau harapan kita masyarakat sini ya lebih, kalau bisa lebih bagus, lebih maju lagi gitu loh Pak. Jadi lebih maju lagi. Satu, untuk kebersihan pantainya biar dijamin gitu loh. Jadi orang pengunjung itu yang begitu nyampe sini nggak bosan, nggak kotor gitu. Di Pantai Teluk Paku terdapat dua objek yang menarik, yaitu pertama adalah batu naga. Menurut cerita yang beredar dari masyarakat setempat, batu naga berasal dari ular naga yang dikutuk oleh si pahit lidah. Lihatlah ukiran alam yang ada di batu ini. Seperti sisik ular naga bukan? Objek wisata unik kedua adalah Batu Nyerbu. Gugusan batu karang yang menghadap langsung ke laut lepas seolah diserbu terjangan ombak dan menyemburkan air ke atas. Pemandangan seperti ini tidak akan dapat kita temui di tempat lain. Pantai Teluk Paku Lampung berjarak 75 km dari kota Bandar Lampung. Diperlukan waktu tempuh sekitar 3 jam dengan kendaraan motor atau mobil. Pemerintah daerah perlu memperbaiki jalan sekaligus menggait investor untuk membangun sarana pendukung seperti wahana permainan dan penginapan di Pantai Paku. Tujuannya supaya Pantai Paku ramai dikunjungi wisatawan dan berdampak baik bagi masyarakat sekitar. Aris Susanto melaporkan dari Tanggamus.
Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini. Saya Iin Hermayani beserta redaksi yang bertugas berterima kasih. Selamat beraktivitas kembali, sampai jumpa.